Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri, Dean Alvaro. Kali ini gua mendapat kesempatan spesial ya untuk mereview mobil yang sangat raksasa ini guys. Maksud gua raksasa di sini adalah dia panjang dan lebar banget. Anjir, mobil ini lebar banget. Even dengan Alphard yang terbaru pun masih kalah lebar dengan mobil ini ya guys ya. Dan untuk panjang kayaknya sih gue masih pegang ini ya untuk panjang dari mobil ini guys. Tapi untuk tinggi memang tinggi Alphard, dia tidak setinggi Alphard ya, si Grand Sedona ini. Dan by the way ini adalah Kia Grand Sedona yang tahun 2020 dan dia sudah mendapatkan facelift ya. Facelift, dan untuk faceliftnya itu lumayan banyak guys di mobil ini. Pertama kita bisa lihat ini lampunya sudah full LED proyektor ya, bahkan dia ada dua dan ini sangat terang karena yang sebelumnya itu hanya satu bohlam proyektor saja dan itu warna kuning, tapi sekarang sudah double proyektor dan ini sudah LED. Meskipun lampu sennya masih B aja dan dia sudah ada DRL dan tentunya lampu jauhnya juga sudah jadi satu di kedua reflektor kedua proyektor mobil ini guys, ada di dalamnya lampu jauhnya dan lampu dekatnya. Dan di sini dia sudah ada fog lamp. Nah, fog lampnya ini juga berubah dan di sini sudah ada ciri khas dari Kia zaman now ya di dalam mobil ini, yaitu adalah proyektor mini sebanyak 4 buah. Dan ini sih mirip-mirip dengan gayanya dari Porsche ya, atau Porsche. Dan Porsche zaman now juga dia memiliki 4 titik proyektor ini. Cuman kalau Porsche biasanya itu adalah DRL, tapi kalau di mobil ini proyektor 4 biji ini guys itu menjadi fog lamp dari mobil ini yang sebelumnya warna kuning aja. Dan perbedaannya dia juga ada list chrome di sini besar ya, membentuk huruf C kebalik ya. Dan di sini untuk sensor parkir dia dapat 4. Yang di pojokan sini juga ada corner sensor. Yang di depan ini juga sudah rata bodi ya, sewarna bodi juga dan rata bodi. Dan dia juga sudah mengadopsi ciri khas Kia ya, Tiger Nose. Dan untuk grillnya ini juga berbeda sedikit untuk layoutnya, dan juga dikelilingi dengan list chrome. Untuk mobil yang seharga berapa mbak? 700-an ya Pak ya. 700-an? Ya. Oke. Untuk mobil yang 700-an ini kalian mendapatkan mobil yang sangat besar ya, sangat besar. Dan kalian jika tidak memiliki uang untuk membeli seekor Alphard, kalian bisa membeli mobil ini guys. Dan kita sampai mana ya? Sampai ini ya, grillnya ini. Dan oh ya, kalau kalian ingin membeli mobil ini bisa menghubungi siapa? Adina di 0812 Oke. 120000607. Oke, itu nanti gua editin di bawah untuk nomor teleponnya. By the way dia juga konten kreator guys, meskipun ya masih baru. Tapi gak apa-apa, gue juga masih baru hitungannya ya. Dan kita ke samping mobil ini, spionnya ini sudah ada lampu sen LED. Meskipun dia, gue lihat ini nggak ada welcome light ya di spion, sayang sekali. Harusnya sih bisa ditambahkan, itu fitur yang kecil tapi ya cukup berkesan juga. Tapi di mobil ini tidak ada guys. Dan by the way dia sudah electric mirror dan retract juga, dan sudah auto retract ya. Untuk chrome di sini ada list chrome tapi hanya di atas ya guys ya, mengelilingi kaca atas, karena di bawah sini masih karet biasa warna hitam doff. Dan untuk handle dia juga model tarik dan sewarna bodi, meskipun dia ada silinder key di sini. Dan di bawah masih polosan aja ya, nggak ada set body molding atau apapun itu. Oh iya, karena dia pintu geser ya tentunya, tapi dia di sini rapi ya pintu gesernya.
Dan dia juga sudah di blackout pilar, warnanya hitam glossy. Dan untuk ban kita lihat sekarang, ini adalah ban ring 18 guys. Kalian percaya nggak nih ring 18? Ini di kamera ataupun kita lihat langsung, ini ring 18 ini seolah menjadi ring 15 ya. Karena apa? Karena bannya ini sangat besar sekali dan sangat tebal sekali guys. Ini profilnya adalah 60 dan untuk lebarnya 235 60 ring 18. Untuk pelek dia sudah dua warna ya. Apa ini, warna polis dan warna abu-abu tua gini ya, dan tentunya 4 cakram, ABS, EBD, PA tentunya sudah ada. Oh ya, ketinggalan ini di atas ada roof rail. Oke, dan di situ ada shark fin antena. Dan nah ini perbedaan lagi di belakang nih stop lampnya ya. Ini ada lampu standby-nya nih, LED yang setarik gini ya, dan untuk pijakan rem dia LED dots, LED titik-titik di dalam ini ya guys ya. Untuk lampu sen, lampu mundur masih lampu halogen biasa. Oke. Ini untuk lampu mundur, dan itu untuk lampu stop lampnya ya guys ya. Ini untuk standby dia hidup terus, dan ini lampu sen. Oke, makasih Aldina. Oh iya, ini dia ada list chrome yang seakan membuat mobil ini terasa lebar ya, yang memang karena mobil ini lebar guys, seriusan. Dan tidak apa-apa itu yang bunyi gitu kok, kan kuncinya apa. Dan di sini ada wiper, defogger, dan spoiler, juga ada head mount stop lamp. Dia komplit ya tentunya. Dan untuk pintu, oh ya, dia di sini ada mudguard ya, sama di depan juga ada mudguard. Ini warnanya silver, dan di bawah ada mata kucing. Untuk ban serep dia ada di depan situ guys, jadi agak ke kanan gitu ya. Tapi untuk ban serepnya dia nggak ring 18, dia hanya space saver, tidak ban aslinya, untuk ban cadangannya guys. Dan untuk bagasi ini ada logo Kia yang sangat besar, tulisan ya tapi ya. Dan di sini ada tulisan Grand Sedona warna chrome. Dan di sini selain bisa dari kunci ya, ini untuk kuncinya gua liatin. Ini bisa untuk sliding door, power back door, dan nah kita buka power back door-nya ya. Oke, kalau sudah di starter mungkin harus dari sini ya. Nah itu. Dan tombol elektris tentunya ya, karena memang sudah electric tailgate di mobil ini guys. Dan meskipun dia elektrik ya, tapi dia uniknya dia bisa ditutup secara manual ini karena ada grab handle di sini. Ya agak useless sih, tapi ya buat cadangan aja. Jadi ini kalian kalau ditutup secara manual pun juga bisa. Dan untuk menutup ini ada tombolnya. Nah ini untuk bagasinya. Ini adalah mobil yang cocok buat pemain sepak bola ataupun klub sepak bola ya guys ya, karena ini adalah mobil yang bisa mengangkut 11 orang guys. Trust me, it work ya. 11 orang bisa masuk ke mobil ini guys. Nah bagaimana bisa? Hanya ada 3 row. Oh tenang, di sini ada row keempat. Wah, cuman meskipun ini agak berat ya guys ya, ada row keempat. Jadi total di mobil ini bisa membawa 11 orang ya, meskipun untuk safety kalian hanya diperbolehkan 9 orang maksimal di mobil ini ya. Bagaimana bisa 11 orang? Di belakang 3, di row ketiga juga ini bisa mengangkut 3 orang. Ini juga bisa dijadikan kursi, dan itu juga bisa, dan depan 2. Jadi 3, 2 semuanya dijumlahkan menjadi kesebelasan, ataupun 11 orang bisa masuk di mobil ini ya guys ya. Dan meskipun 11 orang bisa masuk di mobil ini ya, kalian konsekuensinya tidak bisa membawa barang yang banyak, karena di bagasi jika row keempat ini ditegakkan ini tentunya nggak bisa memuat barang. Paling hanya kunci ini guys, kunci aja sudah terlihat sangat ngepres sekali untuk mobil ini. Nah kalian jika ingin membawa barang ya, kalian maksimal hanya bisa mengangkut
sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 orang ya. Karena di sini harusnya dilipat kayak tadi ya, dan ini bisa rata lantai sampai ke depan ini. Ini harusnya bisa, nih kurang maju ya kursinya. Dan di belakang ini jika sudah dilipat ya, ini menjadikan ruang bagasi yang sangat luas sekali. Di sini juga dia masih dapat seat belt rapi, tertutup cover untuk row keempatnya, dan untuk airbag sampai 6 ya. Ini di pilar juga ada, kanan kiri tentunya. Dan di sini ada power outlet 12 volt ya. Oke, dan di sebelah dan di sebelah kiri ini ada penyimpanan tertutup yang sangat besar sekali guys. Seriusan. Ini bisa dibuka nggak? Iya. Banget ya. Ya itu guys. Wow, isinya bisa ya? Ini toolkit ini guys. Bisa keren banget kan? Bisa menyimpan apapun di sini, asal jangan menyimpan mantan kalian ya. Jancok gue. Oke. Selingkuhan juga nggak boleh ya simpan sini. Apa? Selingkuhan juga Oh nggak boleh. iya, itu yang terpenting guys. Itu yang terpenting. Oke, mungkin cukup ya untuk bagasi atau lini belakangnya mobil ini ya. Untuk menutup pintu bagasi ini ya so-so ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. By the way, ini adalah yang versi diesel 2200 cc turbo diesel ya, alias Kia menyebutnya CRDI. Dan kita lihat ruang mesinnya atau jeroan dari mobil ini. By the way, ini untuk membuka tangki bensin ada di sebelah sini ya. Uniknya dia sudah tombol elektris, dan ini untuk membuka kap mesin. Yuk kita lihat kap mesinnya ya. Tapi aku nggak bisa ngangkat nih. Oke, sebentar. Ke kiri kayaknya. Biar kiri. laki-laki saja yang mengangkat. Nah, memang untuk mobil sekelas ini ya, dia belum ada hidrolis ya, sayang sekali. Hah? Kamu pasang. Gak usah, gini aja, gak apa-apa. Nah, ini untuk ruang mesin ini ya, ini diisi oleh mesin 2200 cc turbo diesel 16 valve. Untuk tenaganya ini di atas Santa Fe guys, ini 197 horsepower, torsinya 440 Nm. Dan ini sudah ada covernya, dan tentunya sudah dicat warna bodi ya, dan sudah ada peredam. Meskipun yang gua bilang tadi dia belum ada hidrolis ya, untuk kap mesin yang ya agak berat dikit lah. Tapi kalau dikasih hidrolis mungkin akan menambah harga dari mobil ini guys. Even Alphard pun dia juga nggak ada hidrolis ya, tapi untuk Alphard kan dia bonetnya nggak sepanjang ini. Jadi memang gue sih lebih prefer mobil ini dikasih hidrolis ya untuk kap mesinnya guys. Oke. Sekarang sudah ya ini. Nah, oke, gua tutup aja. Nah, untuk menutupnya juga dia tidak kayak bunyi besi beraduk ya, cukup baik untuk peredamannya. Dan kayaknya eksterior udah semua ya. Eksterior udah semua. Yuk kita waktunya lihat ke interior guys. Oke guys, sekarang waktunya untuk mereview interior dari mobil ini ya. Ini untuk door trim dia sudah soft touch, bahannya empuk, ini empuk, kecuali yang bawah sini ada keras. Dan di sini ada reflektor, hanya reflektor ya, bukan lampu pintu. Tapi masih untung dapat kayak ginian karena harganya sudah 700-an. Di sini ada door pocket dan ada satu cup holder. Di sini ada penyimpanan lagi kecil dan ada speaker ya. Speakernya agak ke atas ya, nggak benar-benar di bawah. Oke, dan di sini, nah ini uniknya dia sudah all auto masih. Oke. Dan dia tentunya sudah ada sensor jepit. Even di sunroofnya pun dia juga ada sensor jepit ya. Jadi kalian nggak usah khawatir kejepit jendela dari mobil ini ya. Ini sudah all auto, dan di sini juga dipermanis dengan list chrome, handle chrome, pengunci pintu juga chrome. Ini ada central lock, pengunci jendela, electric mirror, dan sudah auto folding ataupun auto retract. Dan retract biasa juga bisa sih. Dan di sini
ada penyimpanan. Ini bukan penyimpanan tertutup ya guys, ini adalah sekring. Dan uniknya dia belum ini ya, tuasnya belum model origin nih, masih biasa aja. Iya. Tapi dia juga sudah dikasih footrest. Oh iya, dan mobil ini ya, kenapa hanya 700-an, karena ini untuk electric seatnya dia masih belum ada memory seatnya ya guys, jadi hanya elektrik biasa. Jadi kalau Alphard itu kan masih ada memory seat, jadi untuk di mobil ini tidak ada. Meskipun untuk pengaturan lengkap ya, dia juga sudah ada lumbar support di sebelah sini guys, reclining, sliding, dan head adjuster depan belakang juga bisa ya guys ya. Oke, dan ini lumbar untuk pengatur ketebalan kursi, maksudnya sandarannya sini. Untuk jok ini sudah kulit dan model perforated ya, atau motif titik-titik gini lah ya. Untuk di kanan, nah ini akhirnya guys, di facelift dia ada traction control ataupun stability control ya, karena di sebelum facelift ini nggak ada. Dan ini ada terang redup cahaya instrumen. Oke, dan ini untuk membuka tangki bensin ya. By the way, tangki bensinnya sebelah kiri guys. Ya betul, sebelah kiri. Oke, yuk masuk ke dalam interior dan langsung disuguhkan pemandangan yang sangat lebar sekali ya dashboardnya ini, dari kanan ke kiri. Untuk setir, nah ini yang terbaru lagi di facelift, dia sudah dijahit kulit ya, sudah dijahit kulit, karena yang awal-awal masuk ke Indonesia ini masih karet biasa, tapi dia sekarang sudah dijahit kulit. Dan gua rasa di sini, nah ini juga dipermanis dengan wood panel ya, atau black wood ini di sini. Jadi nggak polosan kulit aja, dipermanis dengan black wood. Oke, dan untuk setir, nah ini ada airbag, klaksonnya. Oh, sudah pakai klakson kayak untungnya ya guys ya, untuk mobil 700-an gua kira masih klakson biasa. Tapi imut ya. PR di klakson, tapi ini kan lumayan lah. Oke, dan di sini setirnya juga, oh ya, di sini juga dipermanis dengan satin silver ya, atau satin chrome lah, ini nyebutnya apa sih ya, silver yang agak polish gitu ya. Ini di sebelah sini, meskipun dia hanya di sini aja ya, ini warnanya juga ada black dove-nya. Di sini juga black dove, dan tentunya juga ada audio steering switch di sebelah kiri ya, dengan voice command. Ini, dan di sebelah kanan, nah ini untuk pengaturan MID-nya, dan ada cruise control ya, ada cruise control. Dan ini untuk pengaturan MID-nya, kita lihat MID-nya ya guys ya. Ini ada data-data berkendara. Oh ya, dia sudah individual door warning ya. Untuk di sini dia sudah ada outside temperature, dan ada indikator persneling ataupun indikator gigi, range, dan odometer. Dan kita lihat ini MID-nya ada drive info, ini ada data-data berkendara ya guys ya. Nah ini coba, ini ada data-data berkendara, ada rata-rata konsumsi bahan bakar, dan real time ya, ini juga ini bisa diatur. Dan ada speedometer format digital ya. Nah ini untuk fuel ekonominya, ini untuk rata-rata konsumsi bahan bakar ya. Oke guys, gua lanjut reviewnya pada siang hari ini, karena HP gua tadi entah kenapa memorinya penuh, jadi gua harus pakai HP-nya mbaknya ini. Ya, harus pakai HP yang lebih canggih lagi. Bodoh amat ah. Oke, by the way tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai setir tadi sudah gua bahas. MID-nya kayaknya belum selesai tadi guys. Nah ini untuk auto rear wiper, jadi untuk wiper belakang bisa menyala secara otomatis jika kita masukkan gigi mundur ya, jika wiper depan aktif tentunya. Dan ini yang ada gear position. Nah ini kita balik lagi. Dan untuk interval service pun juga bisa diatur dari sini guys. Oke. Dan pengaturan lainnya, dan balik ke setelan pabrik. Oke sih, cukup untuk MID-nya, meskipun dia masih hanya satu warna ya, belum full color, tapi ya oke lah untuk MID dari mobil ini.
terhitung cukup lengkap. Di belakang sini dia ada wiper sudah intermittent dan belum auto ya, masih biasa, ini belum auto, masih intermittent aja biasa, dan bisa diatur interval waktunya. Sebelah kanan ada headlamp atau pengaturan lampu depan, ini sudah auto, dan ada fog lamp juga ya, sudah terintegrasi. Untuk dashboard soft touch tentunya, dan di depan juga ada speaker ya, ataupun tweeter kita nyebut ya, selain di pintu ini. Jadi di depan ini sudah ada 4 speaker, dan untuk sini ada engine start stop button, dan ciri khas Kia memang ini untuk layout backlight-nya ini dia warnanya merah, dan ini Jamnya belum disetting nih. belum disetting 15%. Coba nanti naik ini sampai ini, kamu naik mati gimana? Nggak apa-apa, Gak apa-apa, serius. Ya, keren. Ya udah, aku makasih banget loh. Ini juga ada lampu hazard ya, lampu hazard kita nyalakan saja. Dan ya, ini untuk yang facelift dia sudah digital guys, jadi ada indikatornya di sini, dan kita juga bisa mengatur AC belakang ini lewat sini ya. Ini AC belakang, dan ini untuk AC depan, dan tentunya sudah auto climate control. Nah, ini untuk AC belakang mengatur suhunya lewat sini ya guys ya. Ini, dan ini untuk untuk AC depan tentunya dia dual zone, bahkan triple zone ya, karena untuk AC belakang dia juga bisa atur suhu secara sendiri ya guys ya. Dan yang terbaru lagi ini ada clean air ini, jadi dia akan mengeluarkan ionizer ya, yang akan membuat kita itu bisa awet muda, dan karena dia akan mengeluarkan ion yang bersifat membunuh bakteri ya. Nah, jadi cocok sekali di masa pandemi ini, mobil ini ya dipakai untuk perjalanan yang cukup jauh, karena untuk AC-nya sudah steril karena ada fitur ini guys, clean air, dan bisa langsung aktif ya guys ya, jadi nggak ada non aktifnya ini, jadi langsung aktif untuk mode clean airnya ini guys. Oke, dan di sini ada card holder biasa. Untuk transmisi ini ada Tiptronicnya ya, dan di sini ada penyimpanan. Dia ini juga bahannya ngegrip nih guys, karet. Di sini juga backlightnya laki-laki warna merah ya, ciri khas Kia. Ini ada USB port dan aux, dan di sini ini untuk sebagai wireless charging ya guys ya di sini. Jadi wireless charging ini. Untuk yang facelift ini ada wireless chargingnya. Sini indikator lampunya nih. Ini indikatornya di sini ya. Kalau HP kalian sudah wireless, tinggal taruh aja, otomatis akan mengecas HP kalian di mobil ini ya. Dan di sini sebenarnya ini warnanya black glossy, tapi ini hanya ditutup stiker ya, belum dibuka. Dan yang terbaru lagi di mobil ini adalah electric parking brake ya, dengan auto hold, karena sebelumnya dia untuk rem parkir dia hanya ada di kaki yang model injak gitu. Dan di sini ini ada heater seat guys. Ini jarang-jarang banget sih untuk mobil yang ada di Indonesia, meskipun gue berharap ada cooler seat juga, tapi ini hanya heater seat ataupun pemanas kursi. Dan ini ada eco mode, dan bahkan selain heater seat ada steering untuk penghangat steering ini ya, untuk setirnya ini, jadi bisa dihangatkan oleh tombol ini guys. Wow, fitur yang sangat jarang ada di mobil Indonesia ya, penghangat setir. Kalau ini penghangat kursi ini ya sudah ada lah di beberapa, tapi untuk penghangat setir ini masih jarang ditemukan di mobil Indonesia. Di sini kita lihat ini ada penyimpanan kecil saja, dan kita buka glove box yang sangat besar ini guys, sangat besar sekali. Oke, kita lipat spion saja. Oke, di sini ada penyimpanan, dan ini bisa dilepas ya guys ya. Nah, ini bisa dilepas. Dan ini juga dia dalamnya juga ada ambience light warna biru, dan ini juga dilapis bahan sejenis sweat ataupun bludru yang sangat halus ya. Di dalamnya pun dia juga ada pengecasan USB dan soket 12 volt. Kita balikin lagi ya. Ya, balikin lagi aja enggak apa-apa. Dan ini bisa udah.
Apakah bisa di slide? Gue sih lupa sih. Tidak bisa ya. Hanya gini aja guys, ternyata hanya satu level guys, jadi nggak dua level, hanya satu level glovebox dari mobil ini. Dan tentunya ini kulit ya, dengan jahitan-jahitan asli tentunya. Di sini ada dua cup holder, dipermanis dengan ring chrome. Ini warnanya hitam glossy lagi-lagi. Oh ya, di sini juga ada penyimpanan. Ya, membukanya ke atas ya, yang di atas ini membukanya ke atas. Oke, ya masukkan lagi. Dan sampai sini pun dia bahannya empuk ya guys ya. Nah, kecuali yang di bawah sini dia udah mulai keras. Untuk glove box buka Adina. Nah, dia sudah slow opening ya tentunya. Coba biarin buka. Nah, ini slow opening dan di dalamnya juga ada backlight-nya ya. Ini lampu penerangannya masih warna kuning dan masih polosan aja, belum dilapis bahan apapun. Untuk di atas, nah ini ada sunroof. Untuk membuka sunroof yang belakang ya guys ya. Jadi ini yang depan. Oke, jadi ini untuk tombol sunroof. Ini memang untuk kelebihannya di mobil ini adalah sunroof depan ini juga bisa dibuka guys. Jadi kalau Alphard itu kan hanya detail ke atas. Nah, untuk di mobil ini kalian bisa membuka sunroofnya. Dan ini untuk kalian yang lagi berkampanye ya, jadi kalian bisa langsung keluar nih. Kalau kalian disupirin, kalian duduk di penumpang sebelah kiri, kalian bisa langsung dada-dada ke rakyat kalian ya. Dan di belakang, untuk sunroof belakang tentunya dia jauh lebih besar ya ketimbang yang ada di depan. Dan tentunya tutup, coba Aldina. Tombolnya ada dua nih, yang depan sini. Nah, yang depan situ. Sunroofnya, yang belakang sini juga. Oke. Dan coba tutup ya karena mau hujan. Untuk kerainya bisa ditutup manual dan kita tutup yang depan ya. Oke. Buka lagi. Oke. Oh, ini sudah one touch ternyata. Ada ini. Oh, itu bisa dikepas. Nah, kita biarin. Oke, dan ini bisa ditutup secara manual. Oke, sudah selesai sunroof. Dan di sini untuk lampu kabin dia sudah full LED ya guys ya, full LED. Dan tentunya ini bisa individual juga nih untuk ikut pintu. Dan ini untuk semua lampu di mobil ini, even yang belakang pun juga bisa nyala dari satu tombol yang ada di sini guys. Itu ya, ke belakang. Dan di sini ada lampu pintu ataupun yang ikut pintu ya di sini ya. Dan untuk sliding door juga bisa dibuka dari sini guys. Untuk sliding doornya ini untuk kanan dan ini untuk yang kiri. Dan untuk power doornya, power back door ini juga tombolnya ada di sini ya guys ya, untuk membuka power back door. Nah, ini tombolnya, dan ini juga bisa dimatikan power doornya. Nyari apa? Oke. Dan di sini spion sudah auto dimming. Dan di sini ada vanity mirror, dan even di sebelah sini pun dia sudah lampu LED ya untuk lampu kacanya. Ini bisa mati sendiri. Sun visornya juga ini bahannya lembut. Oh ya, di sini juga ada ini guys. Nah, ini nih, bentar. Nah, ini jadi ada extensionnya, jadi bisa dibuka gini karena masih dibungkus plastik. Ini bisa menambah untuk menutup dari kesiloan yang ada di depan ya guys ya. Jadi bisa di extension ke sini jika kalian pindahkan ke sebelah sini ya sun visornya. Oke, dan kita lihat sebelah kiri. Yang sebelah kiri pun sama ya, ini ada extensionnya juga ini. Ini kacanya juga bisa, ada lampunya juga. Oke, ada vanity mirror dan lampu LED untuk ngaca tentunya. Oke, cukup. Suka banget nih. Oke, dan tangan gua kemeng guys. Terusan. Untuk spion sudah auto dimming, udah tadi auto dimming ya guys ya. Dan kita pindah ke head unitnya nih. By the way, dia head unitnya ya kurang lebih sama ya dengan Kia lainnya. Sudah Apple CarPlay dan Android Auto guys. Kita lihat menunya.
Ini ada all menu, bisa Bluetooth tentunya guys. Dan ini setupnya kita lihat nih, ada pengaturan Bluetooth, home screen, pengaturan suara, pengaturan display. Ya guys, masih biasa, tapi yang luar biasa dari head unit ini kalian bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Selebihnya masih pengaturan biasa ya guys ya. Bluetooth, pengaturan tanggal, ini home screen, screen saver ini untuk pengaturan layarnya. Di setting. Iya kan? Ini setting nih dari jam sini. Karena juga di setting. Iya, ini dari sini nih. Untuk jam ini kan, nih pengaturannya di sini. Nah, ini untuk pengaturan yang di sini nih. Oke. Dan radio. Ya, masih terbatas ya guys ya. Untuk mobil yang 700-an nih. Nah, ini kita lihat untuk suaranya, jangan lama-lama ya. Nanti gua kena copyright. Oke, Les. Cukup bagus ya untuk suara dari speaker mobil ini. Jadi di depan aja udah ada 4, tentunya untuk mobil sebesar ini speakernya bertebaran di mana-mana ya guys ya. Dan untuk kisi AC dia sudah bisa ditutup ke 4 kisi AC-nya, even yang tengah pun di sini juga bisa ditutup kisi AC-nya. Oh ya, ini untuk panel yang ditutup stiker ini Blackwood loh guys, itu Blackwood. Nah itu, jadi nggak hitam glossy saja, ini Blackwood sama yang ada di setir. Ini engine start stop button, dan di sini juga sudah ada tombol-tombolnya ya guys ya, nggak full touchscreen. Ada ini untuk mengaturnya, dan di sini untuk volumenya. Untuk AC sudah kita bahas ya, ini ada untuk arah semburan juga lengkap, ada front defogger dan rear defogger juga. Untuk knob open close air-nya ini model tombol. Oke, mungkin gitu aja sih. Depan sudah tidak ada apa-apa lagi. Isi Adina. Ini hand grip, ini mobil lebar banget seriusan guys. Mobil ini lebarnya 2 meter, dan ini, wah ini gua nggak sampai merogoh hand gripnya yang model retract. Dan seat belt nih, seat beltnya ini dia sudah head adjuster ya, dan tentunya 3 titik. Tuh sebelah sana head adjuster, dan ada emboss SRS airbagnya ini sampai ke pilar juga ya guys ya. Oke, oh ya, dan satu lagi nih di facelift, dia untuk kursinya ini kayak Alphard nih guys. Jadi kalian bisa mengatur reclining dan sliding dari mobil ini ya. Oke, ini bisa sliding, jadi kalian bisa menyuruh supir kalian untuk mengatur kursi yang sebelah kiri ini guys. Oke, mungkin di depan gitu aja ya, karena tidak ada apa-apa lagi. Sudah gua bahas semua ya. Mungkin kita pindah ke row kedua. Oke guys, kita lanjutkan review yang tadi sempat terhenti ya, karena gua istirahat dulu, makan dulu, minum dulu ya, karena capek ya. Oke, dan kita lanjut ke row kedua. Buka aja nggak apa? Selain bisa dari tombol itu ya guys ya, dan bisa dari anak kuncinya juga. Nah ini guys, untuk kursi dari row kedua mobil ini ya, lagi-lagi ini adalah full kulit, dan di sini tentunya sudah Isofix, dan di sini dia juga ada armrest ya. Ini karena masih diplastikin enggak apa-apa, gini aja gua liatin aja. Oh ya, dan di bawah nih ketinggalan ya, ternyata ada seal plate, ini warnanya kayak satin silver gitu, atau chrome, tapi yang chrome lunak gitu ya, khas mobil Eropa ini, jadi nggak terlalu mencolok ya untuk chrome ataupun satin silver di seal plate mobil ini guys. Dan di sini dia adalah yang row kedua, gua tingginya 180 cm, dan kita lihat untuk legroom, nah ini gua lupa. Nah ini guys, oh ini untuk reclining, dan untuk sliding. Nah ini untuk sliding ya. Nah ini yang paling maju. Ini untuk posisi menyetir gua ini bisa lebih maju lagi ya, lebih maju lagi. Coba kamu bisa masukkan nggak? Iya, okay. Nah, untuk melihatkan. Bisa kursinya aja. Oh ya, di kontak on dulu kelihatan. Oh bisa. Oh enggak ada, dosa bisa.
Nggak, Oh yang nggak, geser. Yang itu. Ini nih. Nih. ini kan? Nggak, yang depan, yang depan. Iya udah depan. No, yang depan. Ya, geser aja. Geser. Nah. Ini nih. Untuk maju sliding maksudnya. Oh. Nah, ini loh. Sliding itu kan tuh head adjuster tadi. Oke. Nah, ini kira-kira untuk posisi mengemudi gua. Ini gua setel yang paling maju, row kedua. Ini sudah tersisa 5 jari ya. 5 jari untuk legroom, dan untuk gua setel paling mundur tentunya ini segini paling mundur, guys. Ya karena memang untuk jarak relnya ini, jarak mainnya nggak terlalu jauh karena dia 4 baris ya, nggak hanya 3 baris di mobil ini. Dan ini untuk paling mundur ya tentunya lega banget. Pun di situ untuk headroom karena dia MPV yang agak boxy ya, agak mengkotak, dia headroomnya sangat luar biasa. Apalagi dia ditambah panoramic sunroof ataupun sunroof yang cukup besar ini, guys. Jadi menambah kesan yang lega. Di sini ada seat back pocket, modelnya jaring ya, guys ya. Dan di sini ada soket USB. Tidak ada apa-apa lagi, dan di sini ada penyimpanan yang setelah facelift ini, guys, bukanya jadi slow opening ya. Dia model slide gini. Nah, karena yang sebelumnya itu dia hanya ngejeblak gitu aja, buka gitu aja, dan ini dia sudah model sliding, dan dia slidingnya slow opening. Dan di sini yang kanan tadi kan nggak dapat, yang kanan kan dapat armrest ya, yang kiri ini nggak dapat armrest, guys. Nah, jadi kalau kalian pengen armrest ya tinggal dibuka ininya untuk kursi tengahnya ini, meskipun dia agak ke bawah ya, dan ini langsung menjadi sebuah penyimpanan yang besar. Ini ada 2 cup holder, dan di sini untuk pengaturan recliningnya, nah ini dia, ini yang paling tegak, dan yang paling rebah dia bisa dibuat tiduran sampai ke belakang sini, guys. Jadi ini bisa dibuat flat floor ataupun rata lantai ya, supaya kalian bisa tiduran di jok tengah ini. Meskipun yang jok tengah ini keras ya, ini hitungannya ini nggak seempuk yang di sisi kanan dan kirinya, dan dia pun hanya seat belt 2 titik ya untuk yang tengah sini, dan dia nggak dapat headrest. Untuk sini dia dapat headrest tentunya, dan untuk seat belt dia 3 titik yang ngambilnya dari situ, dan dia juga sudah head adjuster untuk seat beltnya. Untuk lampu kabin di sini ini harusnya sudah lampu LED. Nah, sudah lampu LED, ini bisa diaktifkan dari depan juga ya. Mungkin gua nonaktifkan tadi, tidak apa-apa. Nah, ini untuk membuka sunroof belakang ini, guys. Nah, itu tombolnya untuk membuka sunroof belakang. Nah, untuk AC dia kayak bus malam ya. Ini modelnya putar-putar gini. Kayak bis malam ini ataupun bis mania, ini modelnya putar-putar gini, dan tentunya sampai row ketiga ada kisi AC ya. Jadi untuk pendinginan maksimal ini, even yang di belakang pun ini kelihatannya, coba di start bisa nggak? Ya. Kamu start ya. Untuk pengaturan AC di sebelah kanan, guys, coba gua starter dulu. Nah, ini AC-nya. Nah, ini AC-nya nih yang. ini bisa kok dari sini kok. Ini untuk mode semburannya, even di belakang pun dia juga bisa keluar dari kaki, guys. Ngeblur ya, guys ya, ngeblur anjir. Nah, ini ke kepala aja bisa, dan kaki aja pun juga bisa. Nah, ini kepala kaki pun juga bisa. Dan ini yang setelah facelift pun ini juga agak berbeza dikit. Ini layoutnya ada indikatornya juga, sama kayak yang di depan tadi, meskipun dia tetap auto climate ya, ini sudah auto juga. Dan ini untuk kecepatan angin dan suhunya tentunya ada heater. Di sini hand grip model retract, ada hook juga di sebelah sini. Dan ini tadi yang lampu kabin ya itu ya. Oke, dan kita buka sunroofnya. Nah, seperti ini. Dan dia sudah one touch ya, buka maupun tutup, jadi kita nggak usah nahan si tombolnya ini. Oke, dan untuk
row kedua kelihatannya nggak ada apa-apa lagi. Oh ya, ketinggalan guys, di sini ada nih, ada kayak tirai ya, jadi untuk privasi lebih optimal di mobil ini, meskipun nggak ada korden kayak si Alphard ya, hanya ada blind ini guys. Ini digantungkan di sebelah sini. Untuk all auto tentunya ini masih dapat bahan soft touch di atas aja, meskipun yang di bawah sini keras. Untuk pembuka pintu ini chrome ya, tapi chrome-nya lagi-lagi ini chrome Dove, ciri khas mobil Eropa. Untuk membuka pintu bisa lewat sini dan bisa dan bisa menekan tombol yang ada di sini untuk membuka ataupun menutup pintu sliding door-nya ini guys. Kiri kanan sama layoutnya, dan di sini dia ada door pocket dan ada botol holder. Door pocketnya kecil ya, tapi untungnya dia masih ada cup holder 1 biji. Di sini ada seat back pocket, dan kelebihannya di sebelah kiri ini ada hook. Gila. Dan kayaknya nggak ada apa-apa lagi ya. Yuk kita ke baris kedua ya guys ya. Ke baris ketiga nih. Gua sudah ada di baris kedua. Yuk kita ke. Hah? Matikan nggak apa-apa. Nanti bensinnya habis. Tapi kalian nggak perlu khawatir guys, bensinnya habis, karena mobil ini cukup irit ya, karena dia diesel. Nah ini untuk sliding nih bisa dari sini guys. Reclining. Untuk reclining dari sini, dan untuk Oke, ternyata harus dari sini ya. Nah nih agak berat guys, coba gue pakai tangan kan. Coba sebentar ya guys ya. Oke guys, ternyata untuk masuk ke row selanjutnya ya, ini ternyata gue harus masukkan dulu slidingnya, baru di recline ini ya dimasukkan seperti ini. Dan gue nggak menemukan satu tombol yang bisa langsung merilis kursi ini maju ke depan ya, kayak R3 gitu ya guys. Gue nggak nemu di coba yang sebelah sana ya. Kita lihat sebelah kiri, karena ini adalah setir kanan. Untuk mekanisme masuk harusnya dari sebelah kiri guys. Ternyata sama aja guys, jadi memang nggak bisa langsung ya, kalian harus 2 kali kerja. Ini sliding dulu baru reclining. Dan coba nih gua mod ya masuk, ini sudah mentok. Gua akan coba ke row ketiganya. Mohon maaf sekali ya, gua nggak akan coba row keempat karena terlalu sempit buat orang yang seover gua. Apa lu? Sombong amat. Banyak tawa terus tuh dari tadi. Oke. Dan di sini untuk layoutnya dia dapat speaker ya. Dapat speaker di sini. Dan penyimpanan di sini. Dan ada tirai lagi guys. Nih. Kecil ya, tapi di belakang. Ya, tentunya lebih kecil karena jendelanya lebih kecil. Dan ini yang gue bilang tadi, seat beltnya juga bisa diatur ketinggiannya guys. Ngeblur. Nah itu. Dan tentunya 3 point. Di sebelah kanan pun juga ada speaker ya. Ini speaker. Ini seat beltnya, head adjuster juga. Oke, modelnya ditekan gitu. Dan ada hand grip model retract. Dan di sini kayak ada ionizer gitu ya. Nih dan ada lampu tersembunyi guys. Nah nih lampu baca. Ini juga sudah LED. Nyalain dulu ya mobilnya. Nyalain. Kayaknya nyalain deh. Aku keringetan nih. Keringetan sumpah. Oke lah. Dan di pintu ternyata nggak ada speaker ya guys ya. Hanya di sebelah sini speakernya. Nah, gua tinggi 180, lihat nih headroom gua sudah pas-pasan, nempel sama si plafonnya ya. Apalagi gua tes row keempatnya gua akan menjadi ikan sarden yang di dalam kaleng itu ya. Jadi dan gua hanya mengetes row ketiganya saja. Karena yang row keempat memang kayaknya sih dibuat untuk anak kecil. Dan untuk di row ketiganya pun ini kursinya nggak sebesar row yang ada di row yang
row kedua maksud gua ya ini. Jadi dia lebih sempit dari kursi yang ada di row kedua. Dan tentunya masih kulit. Dan untuk seat belt dia juga dapat yang di pojokan itu ya. Untuk kanan kirinya dia rapi, tertutup cover. Nah itu. Untuk headrest juga adjustable. Nah kecuali yang tengah sini lagi-lagi ini sama dengan yang di depan, ini ukurannya. Dan dia juga bisa menjadi kursi cadangan. Nah ini, nah seperti ini. Meskipun ya dia tetap keras ya, tetap keras. Dan dia masih dapat seat belt 2 titik, hanya 2 titik ya untuk yang tengah sini. Dan tentunya ini juga bisa di recline sampai agak rebah ya. Dan ini pun juga bisa di recline guys. Oke guys, ternyata bisa di recline ya ini dengan menarik tuas ini. Dan ini bisa di recline. Aduh sorry, ini bisa. Bentar, ini harus 2 tangan. Bentar, gua recline paling rebah. Kita lihat serebah apa recline dari mobil ini ya guys ya. Nah ini guys, ini yang posisi paling rebah segini. Dan ini sih ya masih bisa buat tiduran. Sama yang di tengah sini juga kelihatannya untuk level kerebahannya ini kurang lebih sama ya, seperti yang di row ketiga ini guys. Coba bisa direbahin enggak? Untuk kerebahan atau recline dari mobil ini guys, Iya. ke belakangin aja, kejeblakin sini, terus. Iya. Udah. Oke, sip. Mantap ini. Oke. Nah guys, ternyata ya bener ya dugaan gua nih, recliningnya kurang lebih sama ini, serebah ini. Jadi ini untuk yang tengah sini ya, ini sudah proper untuk tidur ya, karena yang sebelah sana dapat armrest. Oh kecuali yang sebelah sini ya, dia nggak dapat armrest kecuali kalian turunin si kursi cadangan ini dan itu bisa menjadi armrest. Tapi kalau dilipat, nah sebentar ya, nanti akan gua tunjukkan aja cara melipat kursi ini naik gini ya. Nanti gua akan pindah ke row kedua lagi. Sementara itu gua nikmatin dulu row ketiganya. Keempatnya nggak bisa ya. Keempatnya nggak bisa karena sudah terlalu oversize aku. Sudah terlalu sehat, jadi nggak bisa. Hah? Tapi mungkin aku bisa. Tapi kayaknya nggak usah deh. Nggak usah, nggak apa-apa sih. Orang udah tahu buat anak-anak aja lah. Iya. Dan nah ini, oh ya, ketinggalan nih di belakang ini juga ada dapat lampu bagasi. Dia juga LED ya. LED lampunya. Dan tidak ada apa-apa lagi ya guys ya. Oke, yuk baris kedua lagi gua liatin cara melipat kursi. Even dari sini bisa ya. Coba sama nih. Nah ini kita tutup gini dulu. Dan nah, oh ternyata langsung dilipat gini guys. Nah gini, jadi tanpa menarik tuas apapun ya, jadi langsung dilipat saja seperti ini. Untuk membalikan, nah sama seperti ini. Dan untuk menjadikannya kursi, nah seperti ini. Oke, nah ini yang paling tegak dia segini ya guys ya. Dan itu penampakan bagasinya. Dan ini penampakan dashboardnya. Panjang sekali guys mobil ini. Gua di row ketiga pun sudah sangat terasa mobil ini lebar dan panjang ya guys ya. Mantap sekali ini buat perjalanan jauh. Dan sekali lagi, kalau kalian ingin mendapatkan mobil ini, bisa di Kia yang ada di jalan apa? Langsung aja datang ke Kia Semarang Center, Jalan Jenderal Sudirman 199, Karangayu Semarang, sebelah Giant ya. Oke, itu guys. Sekarang langsung ketemu aku. Oke. Oh iya. Nomor telepon di 0812 12000607 ya. Jangan lupa ya. Langsung order Grand Sedona. Oke. Nanti nomor teleponnya gue editin sekali lagi di bawah. Tadi bohong. Oke guys, dan mungkin sekian dulu ya review pada sore hari ini.
kayaknya sih gak ada apa-apa lagi yang harus gua bahas karena masih biasa aja sih mobil ini. Meskipun untuk faceliftnya lumayan banyak ya perubahannya ketimbang yang sebelum facelift, dan mobil ini dijual sekitar 700-an dan itu memang jauh lebih murah dari Toyota Alphard. Tapi memang kalian untuk fitur-fiturnya kurang lebih sih sama sih kalau untuk di head to head kan sama Alphard. Tapi sebenarnya sejujurnya mobil ini tidak berhead to head dengan Toyota Alphard guys, karena range harganya pun juga cukup jauh. Tapi kalau kalian ngincar mobil yang besar dan performa yang cukup baik di jalan ya kalian bisa mengambil mobil ini. Even yang untuk versi bensinnya dia memiliki mesin V6 3300 cc, itu kalau nggak salah tenaganya sudah 260 HP dan torsinya 320 Nm. Itu untuk yang versi bensin. Kalau yang versi diesel ini yang gue bilang tadi 2200 cc 4 silinder turbo diesel, itu bisa menghasilkan tenaga 197 HP dan torsi 440 Nm. Ya memang torsinya menang banyak ya untuk mobil ini. Dan by the way, kenapa mobil ini bisa rata lantai ya, karena dia adalah penggerak depan guys ya. Jadi memang kurang lebih sama ya di mobil ini untuk di head to head kan sama Toyota Alphard, meskipun tidak bisa sebanding sama Toyota Alphard ya. Oke sih, mungkin gitu aja reviewnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke guys, tambahan. Nah ini untuk penyimpanan ban cadangannya nih, bisa kalian lihat di sebelah sini ada tulisan spare tire ya, alias ban cadangan. Oh ya, kayaknya ada yang ketinggalan nih sebelah kiri. Gua liatin ya layout dari sebelah kiri ini, ternyata dia sudah elektrik juga ya. Ya oke, karena memang dia bisa diatur dari sini yang gua bilang tadi. Meskipun gue tarik nafas dulu guys. Meskipun dia belum ada pengatur ketebalan sandaran ya atau lumbar support, jadi dia hanya reclining. Head adjusternya juga sama ya, bisa dua arah dan sliding. Reclining, sliding, dan head adjuster dua arah. Oh ya, di sini ketinggalan ya, ada penyimpanan dan di sini ada soket 12 volt. Oke, mungkin itu aja ya tambahannya. Sekian tambahannya. Oke guys, ini tadi untuk welcome mirror yang gua bilang tadi, ini adalah sambutan kaca spion. Kalau kalian mendekati mobil ini, spionnya akan membuka tanpa kalian menyentuh apa-apa, tapi tetap kalian harus membuka si pintunya ini ya. Jadi hanya spion yang membuka. Dan ini untuk wireless charging, bisa dinonaktifkan juga ataupun diaktifkan. Ini untuk pengaturan wiper dan auto rear wiper ini ya. Kalau kalian masuk gigi mundur, wiper depan nyala, wiper belakang akan ikut nyala tanpa kalian aktifkan. Dan di sini ada gear position pop up. Dan di sini ada interval service, bisa di set di situ. Dan pengaturan ordernya apa ya? Oh, ini untuk pengaturan fuel economy reset dan unit ya, temperatur juga bisa Celsius ataupun Fahrenheit. Dan di sini balik ke setelan pabrik. Dan sekarang yuk kita coba power tailgate-nya ya guys ya. Yuk. Kita matikan ya. Oke guys, ini untuk smart tailgate-nya. Ini akan gua parodikan ya. Ini misalnya gua dari jauh membawa barang yang berat dan gua hanya mengantongin kunci. Dan ini posisi pintu terkunci ya guys ya. Nah, kita dekatin saja untuk power back door-nya. Seperti ini kita. Nah, ini sudah ada alarm sampai 4 detik gitu. Nah, dia akan terbuka guys. Iya. Nah, jadi kita tanpa menyentuh apapun itu, pintu bagasi akan terbuka jika kita mendekati si pintu bagasinya. Tentunya kita membawa si kuncinya ya guys ya. Kalau nggak membawa si
ya nggak bakal kebuka. Dan kalian juga posisi pintu ini harus terkunci guys, kalau nggak terkunci nggak bisa ya. Dan untuk menutup ya biasa aja sih, harus pakai ini tombol ini ya guys ya. Oke. Nah coba ya kita kalau posisi terunlock apakah bisa si smart tailgate nya ya. Nah ini posisi unlock ini, sama gue dari jauh ya, ini posisi unlock. Oke, berapa saat ya, gue deketin. Ya nggak bisa, ternyata memang harus posisi unlock ya guys ya. Posisi unlock, ini smart tailgate nya akan berfungsi. Oke, kita kunci lagi, kita coba sekali lagi ya. Ini sudah gua kunci, gua akan parodikan dari jauh ini. Tunggu beberapa saat ya. Ini mobil panjang banget guys, kalian bisa lihat itu panjang banget. Ini kalau di Amerika ini sebenarnya head to headnya sama Toyota Sienna dan Honda Odyssey yang versi Amerika itu ya. Dan ada mobil yang modelnya kayak gini lagi, kayak Chrysler apa itu gue lupa namanya, yang besarnya hampir mirip-mirip kayak mobil ini guys. Tapi kalau di Indonesia memang tidak ada yang berhead to head dengan mobil ini, even dengan Alphard pun masih besar ini ya. Oke, kita coba sekali lagi smart tailgate nya. Ini gue ngantongin kunci ya, kantongin kunci di sini, kita dekatin mobilnya. Nah itu 4 detik ya, berhasil guys. Oke, mungkin sekian dulu tambahannya.